Shalom, selamat bergabung dengan kami dalam program Sikat Selidiki Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu tuntunan Roh Kudus-Mu menyertai masing-masing kami, khususnya pendengar pendalaman Alkitab, penyelidikan Alkitab, agar kami boleh mengerti akan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Teman-teman yang mengasihi Yesus Kristus, saat ini kita akan menyelidiki Alkitab tentang hari Sabat, hari yang ketujuh yang diciptakan oleh Allah. Sabat berasal dari kata Ibrani, yaitu berhenti atau beristirahat. Dalam Alkitab, Sabat adalah hari istirahat mingguan yang ditetapkan oleh Allah pada saat penciptaan, yaitu hari yang ketujuh. Allah berhenti setelah Allah menyelesaikan seluruh penciptaan langit, bumi, laut, dan segala isinya selama 6 hari. Dan pada hari ketujuh, Allah berhenti. Kita boleh baca dalam Kejadian 2, ayat 2 dan 3. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah pada hari ketujuh dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuat oleh Allah. Alkitab menjelaskan dengan terang benderang bagaimana makna akan hari Sabat tersebut, dan memiliki makna yang luas di dalam pengertian keselamatan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, tadi dalam Kejadian 2, 2 dan 3, bahwa hari Sabat itu adalah merupakan hari yang abadi untuk peringatan akan penciptaan. Lalu, hari Sabat itu melambangkan relationship atau hubungan antara sesama manusia dan Tuhan. Dan kita menyembah Dia sama seperti Adam dan Hawa di zaman pada saat penciptaan di Taman Eden. Yang ketiga, hari Sabat itulah lambang penebusan. Dan yang keempat, hari Sabat itulah tanda penyucian. Keluaran 31 ayat 13 dan Yehezkiel 20 ayat 20. Yang kelima, hari Sabat itulah tanda kesetiaan. Wahyu 14 ayat 12, bahwa penurutan akan hukum Tuhan adalah merupakan lambang kesetiaan kepadanya. Lalu yang keenam, waktu persekutuan itu adalah Sabat. Di dalam Ibrani 10 ayat 25, jangan kita menghindari, mengabaikan pertemuan-pertemuan kudus, yaitu Sabat. Dan itu juga dituliskan oleh jari Allah dalam 10 hukumnya, yaitu Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Yang ketujuh, hari Sabat itu artinya kita dibenarkan oleh iman oleh karena kita menuruti akan hukum Allah di dalam Roma 2 ayat 14 dan 16. Yang kedelapan, hari Sabat adalah lambang istirahat di dalam Yesus Kristus. Ibrani 4 ayat 4 dan 9 dan 10. Lalu Paulus menegaskan, berusahalah beristirahat pada hari Sabat, karena kalau tidak kita akan jatuh ke dalam pencobaan. Lalu di dalam Kejadian, jelas Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 2, yaitu tentang penciptaan. Masih ingat? Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan isinya. Apa yang diciptakan hari pertama? Hari pertama adalah terang. Hari kedua cakrawala. Hari ketiga tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan. Hari keempat menempati hari kedua, karena terang, maka matahari, bulan, dan bintang diatur untuk mengatur terang tersebut. Hari kelima, yaitu burung dan ikan, yaitu untuk cakrawala, di mana di udara adalah burung, sementara di dalam air, di dalam laut adalah ikan-ikan. Lalu hari keenam, binatang dan manusia, di mana itu hari ketiga, tumbuh-tumbuhan dan sayur-sayuran, itu bagian daripada binatang dan manusia, di mana binatang makan rumput-rumputan, sementara manusia makan buah-buahan. Nah, perhatikan,
hari ketujuh Allah berhenti. Dia tidak menciptakan barang-barang apapun atau sesuatu pada hari ketujuh. Tetapi dia hanya menciptakan waktu 24 jam sama dengan hari pertama sampai hari ke-6. Maka hari ketujuh itu adalah hari perhentian dan merupakan tugu istimewa yang bersifat kekal untuk peringatan abadi akan hari Sabat, hari penciptaan, di mana Allah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Itu sebabnya hari itu disebut hari perhentian, hari itu disebut diberkati oleh Allah, dan hari itu juga disebut yaitu dikuduskan oleh Allah, diasingkan untuk apa? Untuk beribadah sepenuhnya kepada Allah. Sungguh menarik bahwa ada sebuah pertanyaan dari teman-teman, dikatakan kapan hari Sabat dijadikan? Bila mana kita sudah baca tadi Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, hari Sabat diciptakan oleh Allah yaitu hari yang ketujuh. Setelah 6 hari dia menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dan hari itu adalah hari perhentian. Pertanyaan yang kedua, hari apa hari Sabat dibuat oleh Allah? Jawabannya ayat yang sama, yaitu Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Hari Sabat dibuat yaitu dari hari yang ketujuh. Hari Sabat dibuat dari hari yang ketujuh. Baik, hari Sabat atau sama dengan hari-hari yang lain itu dimulai dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Anda boleh baca di dalam Imamat pasal 23 ayat 32. Sebenarnya di dalam Kejadian 1 Ulangan 16 ayat 6, Markus 1 ayat 32, bahwa matahari terbenam sampai matahari terbenam itu adalah satu hari. Versi Alkitab, bukan seperti versi dunia pada saat ini, di mana hari itu berubah pada tengah malam, itu setelah jam 12 kepada sampai jam 12 berikutnya. Kalau versi Alkitab, hari Sabat adalah dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Pertanyaan berikutnya, saat kapan Allah mengabadikan akan hari Sabat? Perhatikan, jawabannya jelas. Pada saat penciptaan, yaitu pada hari ketujuh. Kejadian 2, 2-3. Lalu, itu dihubungkan dengan Keluaran 20 ayat 11. Bahwa pada hari ketujuh, Allah berhenti. Allah beristirahat dan menguduskannya. Di dalam Keluaran 20 ayat 11. Yang kedua, hari Sabat itu dibadikan oleh Allah dengan tulisan jari Allah sendiri, yaitu di mana? Di dalam 10 hukum Allah. Yang itu dibuat di hukum yang keempat, persis di tengah-tengah 10 hukum tersebut. Itu sebabnya hari Sabat itu dibuat merupakan jantung dari seluruh hukum atau hati daripada 10 hukum itu sendiri. Perlu kami sampaikan bahwa sesungguhnya pernyataan banyak orang bahwa hari Sabat itu adalah pada zaman bangsa Israel, boleh saja ada benarnya, tetapi sesungguhnya hari Sabat itu sudah ada zaman sebelum bangsa Israel, yaitu dimulai pada zaman penciptaan. Kenapa? Perhatikan, bila mana Anda membaca Keluaran 16, dikatakan di sana bahwa Allah memberikan manna kepada bangsa Israel. Kenapa itu terjadi? Yaitu kita lihat bahwa bangsa Israel dijajah bangsa Mesir selama 430 tahun. Sehingga mereka tidak diizinkan untuk menguduskan hari Sabat. Mereka tidak mewujudkan untuk keselamatan, maksud kami untuk menuruti akan hari Sabat. Itu sebabnya Allah memberikan Keluaran 16, yaitu setiap hari Allah menurunkan manna, kecuali hari Sabat. Kenapa? Allah berkata bahwa Keluaran 16:16, beginilah firman Tuhan, bahwa kamu boleh memungut tiap-tiap hari, yaitu hari pertama sampai hari kelima, 1 gomer. Tetapi hari yang ke-6, kamu boleh memungut 2 gomer. Karena 1 gomer itu untuk persiapan akan hari Sabat. Di dalam Keluaran 16 ayat 26, 6 hari lamanya kamu memungutnya. Tetapi hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak akan ada pada hari itu. Itu sebabnya ada 3 mujizat pada saat manna turun. Yang pertama, hari pertama sampai hari kelima manna hanya cukup 1 gomer diambil pada pagi hari. Kalau ada yang sisa, maka manna itu akan berulat. Mujizat yang kedua, manna turun pada hari Jumat, yaitu 2 gomer mereka harus ambil. 2 gomer mereka harus ambil. 1 gomer untuk hari Jumat, 1 gomer untuk hari Sabat.
persediaan. Itu sebabnya hari Sabat, hari Jumat itu disebut hari persiapan, karena besok ada hari Sabat. Dan luar biasa mujizatnya adalah bahwa manna itu tidak busuk pada hari Sabat, justru tetap segar bugar. Yang ketiga, mujizat yang ketiga, manna tidak turun pada hari Sabat. Kenapa? Karena semua bangsa Israel pada saat itu akan siap untuk menyembah akan Allah. Sekali lagi, hukum keempat yang ditulis oleh jari Allah sendiri, yaitu Keluaran 20 ayat 8. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan kamu melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anak laki-laki, atau anak perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Kenapa? Sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Itu sebabnya satu-satunya hukum yang positif yang ditulis oleh Allah. Kalau hukum pertama jangan sampai ketiga, tetapi yang keempat ingatlah dan kudus. Kenapa? Karena manusia sudah melupakan hari Sabat, yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Allah membagi dua kelompok hari itu tersebut. Hari pertama sampai hari ke-6 adalah untuk bekerja. Anda siap melakukannya. Saya juga melakukannya. Semua kita manusia untuk 6 hari bekerja. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah, hari perhentian. Hari itu hari diberkati, hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Tidak ada hari yang lain yang dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan kecuali hari Sabat, hari ketujuh. Pemirsa, sikat yang kami kasihi, bila mana Anda mau memuliakan Tuhan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Itulah pertanda bahwa kita adalah milik Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Walaupun singkat penjelasan tentang Sabat, Tuhanlah memberkati agar kami boleh mengerti dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Biarlah pada pertemuan berikutnya kami boleh bersama-sama untuk menyelidiki Alkitab. Dengan demikian nama-Mu dipermuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di program Sikat Selidiki Alkitab.